Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Anis Puraningsih, NIM 1122158 dari STIE Bank PD Jatang. Oke, baik, di sini saya akan mengerjakan latihan 5. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan latihan 5. Ya, pertama ada menguji apakah distribusi data nilai statistika dari 30 mahasiswa dan nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika. Oke, baik. Oke, langkah selanjutnya menuju SPSS. Kita masukkan nilai dengan tipe numerik dan weight 8, value none, missing none, kolom 8, allied right, lalu measure skill. Lalu selanjutnya kita pindah ke data view. Saja dari tadi kita copy nilai dari 30 mahasiswa dan 30 nilai dari mahasiswa sebagai hasil berikut. Lalu kalau sudah, kita tekan tombol analis, lalu non parametric test, lalu legacy dialog, lalu one sample test. Lalu kita masukkan nilai ke dalam tas variable list, lalu kita oke. Muncul hasil sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa lihat N sendiri adalah 30, normal parameter yaitu 73,1, standard deviation 10,22. Nah, untuk tes statistiknya yaitu 0,133. Jadi dengan hipotesis yang digunakan yaitu H0, distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Jadi H1 distribusi populasi tidak mengikuti distribusi normal. Jadi pengambilan keputusan dasar berdasarkan probabilitasnya, yaitu jika probabilitas lebih besar daripada 0,05 maka H0 diterima, sedangkan kurang dari 0,05 H0 ditolak. Maka keputusannya itu terlihat pada kolom asimsik 2 Thailand, uji 2 sisi yaitu 0,184. Maka probabilitasnya adalah 0,184 dibagi 2 sehingga sama dengan menghasilkan 0,94 di sini. Didapat probabilitas di atas 0,05 maka H0 diterima. Oke, saya melanjutkan nomor 2, yaitu seorang guru ingin mengetahui bagaimana respon siswa dalam belajar dengan memberikan 4 metode yang berbeda. Pada minggu pertama diberikan metode A, minggu kedua diberikan metode dengan B, minggu ketiga diberikan metode C, dan minggu keempat diberikan metode D. Masing-masing metode dilakukan pengukuran mengenai reaksi dan keaktifan siswa dalam menerima pelajaran yang diukur dengan skala ordinal 3 kategori yaitu buruk, sedang, dan baik. Dihasilkan data sebagai berikut, ada A, B, C, dan D. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam SPSS. Kita masukkan name, ada 4 yaitu A, B, C, dan D. Lalu tipe kita ubah menjadi numerik, weight menjadi 8, desimal 2. Lalu value none, missing none, kolom jadi 8, 8, 8, 8. Semua align, kita ubah menjadi right, dan measure skill. Oke, langsung kita masukkan saja, copy paste datanya sebagai berikut. Kalau sudah kita masukkan semua, lalu kita tekan tombol analis, lalu non parametric test, lalu legacy dialog, lalu ke correlated sample. Oke, langsung saja kita masukkan ke tas variabel A, B, C, dan D. Lalu untuk tes type-nya sendiri itu yaitu Friedman. Kalau sudah, lalu kita oke. Oke, lalu kita oke. Jadi di sini oke, kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu untuk menguji apakah obat kuat berpengaruh terhadap kekuatan seseorang berlari menghindari stadion. Sejumlah sukarelawan mengitari stadion tanpa minimum suplemen sebelumnya. Beberapa hari kemudian, sukarelawan yang sama dengan minimum obat kuat berlari mengitari stadion. Berikut adalah datanya, yaitu sebelum dan sudah. Dalam SPSS dan masukkan data sebagai berikut. Lalu kita masukkan, kita copy data view-nya. Lalu kalau sudah, kita masukkan data view, lalu kita tekan tombol analis, lalu non parametric test, lalu legacy dialog, lalu kita tekan relate sample.
Oke, langsung kita masukkan variabel 1 dan variabel 2-nya. Lalu untuk test type-nya kita menggunakan file kosong, lalu kita oke. Nah, di sini kita bisa lihat dari hasil rank-nya. Untuk negatif rank sendiri ada 2 dari 10 data dari 10 data, dan positifnya sendiri terdapat 7 dari 10 data, dan untuk yang sama itu ada 1 dari 10 data. Di sini bisa kita lihat juga untuk hipotesisnya itu sendiri, di mana suplemen tersebut untuk H0 suplemen atau obat tersebut tidak mempunyai efek berarti kepada para pelari. Sedangkan suplemen H1 memiliki suplemen pada pelari. Dengan mengambil keputusan ini, maka bisa kita lihat berdasarkan probabilitas, di mana kita menggunakan probabilitas 0,05, maka jika lebih besar dari 0,05 H0 diterima, jika kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Jadi keputusan ini terlihat dari kolom SIG 2 Thailand 0,064 karena kasus uji satu sisi probabilitas yaitu 0,064 dibagi 2 yaitu mendapatkan hasil 0,32, maka probabilitas bahwa H0 diterima karena probabilitas di atas dari 0,05. Baik, sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.